Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hujan sudah mengguyur banyak wilayah di bumi pertiwi. Mudah-mudahan turunnya hujan itu dan nanti membawa rahmah, membawa keselamatan, membawa barokah, dan tidak menimbulkan musibah di sana maupun di sini, saat ini maupun nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sore hari ini insya Allah dalam waktu yang singkat, tapi mudah-mudahan padat dan berkah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk yang berbicara dan yang mendengar saat ini maupun nanti. Ya, saat ini maupun nanti. Tentang hal yang sederhana. Jangan sibuk melihat orang lain dan membandingkannya dengan kita kecuali kebaikannya. Ya, kecuali kebaikannya. Seringkali yang membuat seseorang itu hidupnya susah, sebetulnya dia tidak susah, tapi ketika melihat orang lain lebih senang, terus dibandingkan dengan dirinya, akhirnya dia jadi susah. Ada pula orang itu yang sebetulnya dia dalam nikmat yang luar biasa, tapi karena melihat nikmat yang dimiliki orang lain, sementara dia tidak punya nikmat itu, akhirnya dia merasa enggak punya nikmat. Nah, ini satu penyakit yang berkembang dan cepat nular. Iya, berkembang dan cepat nular. Penyakit itu namanya kufur ni'mah. Ya, namanya kufur ni'mah. Kufur itu dari, kalau bahasa Inggris, cover itu ya, buku di cover. Buku ada covernya, ada tutupnya, sehingga isinya enggak kelihatan kecuali covernya dibuka dulu, sampulnya. Jadi kalau kufur nikmat itu berarti nikmatnya tercover, nikmatnya tersampul, nikmatnya tertutup, sehingga tidak bisa lihat nikmat. Ini penyakit yang bahaya. Karena ancaman dari Allah Ta'ala, la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat loh ya, siksaku itu bukan sembarang-sembarang siksa, siksaku teramat pedih. Di antara orang yang mendapatkan siksa, sebelum siksa yang nanti kalau dia enggak segera tobat dan minta ampun adalah, yaitu tadi, rasa di hati enggak enak semua. Hidupnya jadi enggak enak semua. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk melihat nikmat yang dimiliki orang lain. Contoh, maaf ya Bu, ibu-ibu saya buat contoh boleh? Ibu-ibu punya kerudung bagus, pergi pengajian. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi masalahnya ada ini oknum ibu-ibu yang berangkat pengajian, matanya bukan lihat orang yang baik, melihat kebaikannya, tapi melihat kerudung yang dipakainya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Kerudungku kok jelek. Kerudung dia bagus, kerudungku jelek, kerudung dia
bagus, kerudungku jelek. Akhirnya pengajian gagal fokus, di kepalanya cuman kudung elek, kudung elek. Kerudung jelek, kerudung jelek, kerudung jelek. Pulang dari pengajian wajahnya udah berubah. Bukan bahagia tapi ada derita. Derita gara-gara hal yang sepele. Judulnya kerudung, jilbab, jelek. Sampai di rumah ketemu suami. Begitu lihat suaminya, ditanya sama suaminya, ada apa Gak usah nanya. Nah ini salah satu jurusnya oknum wanita kepada suami. Untuk mendapatkan perhatian darinya. Gak usah nanya, karena kita kono ya. Kalau suami yang gak punya perasaan, oh ya udah kalau gak boleh nanya, udah lanjutkan silakan. Ketanggor bojo model ngono, tambah mumet gitu ya. Ternyata suaminya perhatian, loh ada apa pulang-pulang pengajian kok wajahnya jadi sendu. Ya, mendung seperti di sore hari ketika akan maghrib di sekitar Surakarta hari ini. Kamu kok Surakarta mendung bawa rahmat, tapi kalau wajahmu ini sendu bawa rahmat atau musibah ini? Dijawab oleh istri tadi, kamu itu loh jadi suami gak becus. Kaget. Kaget gak kira-kira suaminya? Pulang pengajian kok bisa ngomong jadi suami gak becus. Maksudnya gimana? Apa salahku? Aku duwe salah apa? Salahku apa? Banyak salahmu. Sebutkan satu saja, kerudung 5 tahun enggak kamu ganti. Masya Allah, padahal ki bensasi itu kok kerudung telu. Tiap bulan 3 kerudung, diajak pergi 3 kerudung. Tapi kalimat yang muncul itu, ya kerudung enggak pernah kamu belikan yang bagus, jelek kerudung saya, malu saya. Itu dari mulai sampai pengajian, di jalan, sampai rumah, ketemu suami, sampai tidur, mungkin berlanjut sampai besok. Hidupnya tersiksa. Betul ya? Tersiksa atau enggak tersiksa? Tersiksa. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Gara-gara apa? Kerudung. Kerudungnya enggak salah. Gara-gara mata ini suka melihat nikmat yang dimiliki orang lain dibandingkan sama di dirinya. Kemudian dia merasa aku tidak punya nikmat yang seperti itu, terus iri, dengki, dan penyakit-penyakit berkelanjutan terjadi. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Beda dengan matanya wanita sholihah. Lihat temennya punya kerudung. Masya Allah, alhamdulillah kerudungnya cantik banget, mirip sama kerudungku. Dia enggak merendahkan kerudungnya karena nikmat dari Allah ya. Tapi dia enggak mencela kerudung orang lain. Dia tahu itu kerudung bagus, dia bilang bagus. Dia juga merasa kerudungku bagus, alhamdulillah, senang dia. Nah kok temennya nyawang, jane kerudungnya ya elek loh ya. Kok bisa bahagia begitu? Janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Temennya diem. Jumat berikutnya, Rebu berikutnya, Kamis berikutnya, Senin berikutnya, tergantung pengajiannya hari apa gitu ya. Masuk pengajian ketemu temennya, mau pulang kok dikasih kado. Nih ada hadiah dari saya, apa? Nanti buka aja di rumah, tanda cintaku padamu. Bisa aja, Masya Allah. Mbok-mbok lah ngono. Sampai di rumah dibuka, kerudung. Iya, beda motif tapi mirip dengan temannya dibilang bagus. Masya Allah, rezeki. Pakai pengajian berikutnya diumumkan sok pengajian. Ini hadiah dari ibu ini baik banget, Masya Allah. Ngomong lagi DKI kerudung kok seneng ya. Aku di alam-alam, syukur lagi orang ini. Akhirnya yang ngasih tadi ngomong sama temennya, ini orang baik, nambah terus rezekinya. Karena dia syukur, gak pernah ada dengki dan yang dimiliki disyukuri. Nah sekarang nih banyak orang yang sibuk ya melihat nikmatnya orang lain, tapi nikmat yang di dirinya dianggap tidak ada, dihilang-hilangkan, maka Allah marah sama dia, akhirnya dia mendapat siksa berkelanjutan, akhirnya sampai rumah perang sama suami, akhirnya sama anaknya deket, anaknya disewotin, dimarahin, anaknya dibentak, akhirnya tidurnya enggak nyenyak, tensinya tinggi, besoknya masuk rumah, goro-goro
kudung. Naudzubillah min dzalik. Nah itu pesan saya buat saya pribadi dan ibu-ibu semua. Yuk kita belajar melihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Disyukuri alhamdulillah. Nanti kalau orang lain punya kita ikut senang alhamdulillah. Nanti kalau begitu hidupnya tambah enak, tambah enak, tambah enak. Nah saya mau laporan hasil progres pembangunan Majelis Ar-Raudhah. Kan sejak awal Agustus kita beli tanah di belakang majelis ini ya. Dengan hutang selama 6 bulan yang nanti insya Allah di bulan Februari tepatnya jatuh tempo tanggal 7 Februari itu harus lunas. Sampai saat ini masih menyisakan hutang lebih dari 4 miliar. Ya lebih dari 4 miliar yang kami angsur tiap bulan. Tapi alhamdulillah sejak awal Agustus langsung kita robohkan bangunan yang ada rata dengan tanah. Kemudian kita bangun. Dan ibu-ibu bisa lihat hasilnya ya bangunannya. Kita kejar terus insya Allah nanti awal November di Hall Solo jadi tempat penampungan tamu haul. Untuk tamu haul wanita mohon maaf pendaftaran sudah full ya sudah penuh kapasitasnya 600 orang yang kami siapkan sudah terisi penuh. Bagi yang sudah mendaftar tapi belum direspon dan akhirnya kuota full mohon maaf karena memang terbatasnya tempat. Nah saya akan tayangkan video laporan yang tadi pagi saya syuting sedikit kepada teman-teman di jagat raya dan dunia maya agar yang sudah pernah ikut andil itu ngerti uangnya dipakai untuk apa dan hasilnya apa dan mudah-mudahan tergerak lagi untuk ikut andil lagi dan yang belum mudah-mudahan tergerak ikut andil sehingga juga dapat barokahnya, dapat manfaatnya. Mas Seto silakan diputar videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus yang biasa antum panggil dengan sebutan Habib Novel. Ada juga manggil saya Mas Novel, ada yang Bang Novel, ada yang Pak Novel. Nah, saya mau memberikan laporan ya progres pembangunan perluasan Majelis Ar-Raudhah untuk asrama santri, kemudian musola dan gedung pertemuan. Asrama santri 4 lantai. Masih ingat awal Agustus yang lalu, tepatnya tanggal 7 Agustus kita sudah memberikan tanda jadi pembelian tanah seluas 1000 meter. Kita bayar 50% tanah alhamdulillah dan kita langsung membongkarnya, merobohkan bangunannya yang lama yang berupa pabrik dan membangunnya menjadi asrama santri 4 lantai serta perluasan musola. 7 Agustus kita mulai dari nol ya, dari nol, dari mulai merobohkan dan seterusnya. Alhamdulillah hari ini di akhir Oktober ini alhamdulillah sudah terlaksana, 4 lantainya sudah tercor dengan bagus ya, sudah selesai pengecoran lantai-lantainya, sekarang tinggal tahap finishing dan nanti di awal November ya sepekan lagi akan digunakan untuk menampung tamu-tamu haul. Nah, saya akan berikan laporan. Mari ikut saya. Ya. Mari ikut silakan. Nah, kalau kita masuk Majelis Ar-Raudhah dari pintu tengah bangunan baru, maka kita akan bertemu dengan nantinya ruang wudhu. Ya, ini ruang wudhu. Ruang wudhu tersebut ada 2 bagian. Ruang wudhu di dalam, ya, kemudian dilanjutkan dengan toilet. Ruang wudhu di dalam dan ruang wudhu di luar. Ya, di dalam nanti bisa ruang wudhunya untuk 12 orang. Kemudian toilet, ya kita buat toiletnya dengan toilet duduk dan toilet jongkok. Ada 8 toilet untuk putra, itu duduk dan jongkok. 3 jongkok, yang 5 duduk, sehingga memenuhi kebutuhan umat yang biasa duduk silakan duduk, biasa jongkok silakan jongkok. Ini area untuk wudhu. Ya, nanti juga di sini. Ini harus siap dalam waktu sepekan ya, sepekan 7 hari. Nah, kemudian ini lagi bersih-bersih kerja bakti bersama relawan dan juga
tukang-tukang sahabat saya. Ini musola, tempat kita aktivitas kegiatan majelis semua di musola ini. Musola 2 lantai, di sampingnya ada makam almarhum ayah saya tercinta. Kemudian inilah bangunan baru untuk perluasan musola yang untuk area putri. Nah, ini gedungnya di sini. Kemudian atasnya asrama santri ya, atasnya asrama santri. Mari ikut saya. Saya juga share kemarin ya, siapa ingin ikut andil pembelian kasur, 300 kasur untuk santri. Sengaja saya cari yang premium. Ya, harganya satunya 475.000. Kita pesen 300. Makanya saya katakan sedikitnya butuh dana 140 juta. Ini sebagian sudah datang, nanti akan datang lagi. Hari ini akan komplit semuanya. Ini kasur-kasurnya ya. Ini kasur-kasurnya dan kita sudah siapkan dipan-dipannya. Insya Allah semuanya di sini gratis ya. Nggak pernah kita mengut biaya untuk yang hadir majelis, yang santri weekend, kajian apapun di sini semuanya gratis. Kita melayani sahabat-sahabat kita yang mau cari ilmu, dan itu semua berkat jasa antum yang sudah sumbangsihkan sebagian hartanya, baik cuman sedikit kata orang tapi nggak sedikit kata Allah Ta'ala ya. Karena sedikit kalau kita niatkan Allah jadinya besar, luar biasa. Ada juga yang mendoakan dengan doa-doa yang luar biasa. Nah, sumbangsi antum yang tampaknya sedikit menurut orang lain, ternyata Allah jadikan bangunan yang gedenya luar biasa ini. Alhamdulillah. Nah, insya Allah nanti di situ area wudhu perempuan, karena ini nanti kan jadi majelis perempuan, area wudhunya di sana. Lagi kita mau finishing ya, mau finishing. Sama konsepnya sama dengan yang lagi, ini masih belum jadi. Insya Allah dalam waktu 4 hari mau kita bereskan. Insya Allah. Masih gelap. Ya, ini luas untuk yang putri ini 400 meter persegi, kurang lebih 400 meter persegi, bisa nampung sekitar 800 jamaah putri. Nanti nyambung sama yang putra di sana. Jadi kalau kita hari Jumat kajian, itu menyambung yang putra di depan sampai ke musola, yang putri di belakang sini. Kalau kurang yang putra naik ke atas, ya. Kalau kurang yang putri juga bisa naik ke atas sini, ya. Bisa naik ke atas dan melebar ke belakang. Nah, kalau antum mau ikut andil lagi untuk pelunasan tanahnya yang masih menyisakan banyak hutang dan harus kami bayarkan angsur tiap bulan, finalnya nanti di Februari harus lunas. Masih kurang 4 miliar. 4 miliar dalam 4 bulan. Itu yang harus kami dapatkan minimal. Belum lagi untuk pembiayaan pembangunan 4 lantai ini ya. Yang insya Allah nanti di awal November harus sudah bisa dipakai untuk menampung jamaah-jamaah yang datang haul. Nah, untuk putri kami daftar dan pendaftaran sudah full, sudah penuh. Kami menampung 600 jamaah putri yang tidur di ranjang yang nyaman insya Allah, dan semuanya gratis. Tidak dipungut biaya serupiah pun, dan kita sediakan konsumsi seadanya di hall nanti. Insya Allah mencukupi untuk jamaah yang sudah kita tampung di sini. Tamu-tamunya Habib Ali Habsyi. Nah, kalau yang putra nanti akan tidur di musola tanpa mendaftar. Siapa cepat dia dapat. Nah, inilah kami di Majelis Ar-Raudhah progresnya. Kita akan lihat nanti di tayangan video ini seperti yang sudah antum saksikan bagaimana before and after-nya ya. Before and after sampai hari ini. Nah, insya Allah bagi yang sudah menyumbang, inilah laporan saya. Bagi yang sudah menyumbang, inilah laporan saya. Bagi yang sudah ikut donasi, inilah laporan saya. Bagi yang belum, masih ada waktu untuk ikut andil. Berapapun sumbangsi antum, insya Allah berkah untuk semuanya dan manfaat untuk banyak orang. Saya, Novel bin Muhammad Idrus, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala bantuannya. Jazakumullah khairan. Kita akan ketemu lagi segera dengan laporan-laporan berikutnya. Hakadha walakum minkum. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi itu tadi video singkat. Nanti insya Allah akan saya laporkan lagi progresnya dalam waktu 3-4 hari ke depan. Kira-kira perubahannya seperti apa. Mari kita akhiri majelis sore hari ini. Dan ada pengumuman dari saya, besok malam saya mengharap kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Kamis malam Jumat jam 8:30 malam ya. Ya, 8:30 malam Semanggi bersolawat. Ya, Semanggi bersolawat. Kebetulan bertempat di Majelis Ar-Raudhah. Ya, kebetulan bertempat di Majelis Ar-Raudhah di sini jam 8:30
malam. Insyaallah kita akan baca maulid dan kita akan sholawatan dan kita akan kajian bareng-bareng insyaallah. Ini untuk umum, untuk siapapun, Kamis malam, Jumat ya, Semanggi bersolawat jam 8:30 malam. Tolong diinfokan pada tetangga-tetangga sekitar yang di Semanggi khususnya dan tempat lain, bareng-bareng laki perempuan ya. Mudah-mudahan jadi majelis yang berkah dan manfaat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, wa khatafa badarut tamami, mithla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wasyami, rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitami, wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami, wa karimil arwaha minna biliqa khairil anami, wa balighil mukhtara anna min salatin wa salami, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Pengumuman. Bismillah. Alhamdulillah. Pengumuman dari saya buat teman-teman yang berminat untuk memiliki tablet saya Samsung S9 Ultra 1 Tera, masih seperti baru, mau saya jual ya hari ini, mau saya jual dengan harga 20 juta, masih seperti baru ya, akan dijual 20 juta. Keperluan dijual untuk apa? Untuk itu ya, untuk pembangunan majelis. Maka kita masih butuh banyak dana untuk beli hebel, untuk bayar
hutang material, kemudian juga untuk paving ya dan lain sebagainya. Maka kalau antum berminat, ya, segera hubungi saya langsung di nomor saya 0811 2822 001 0811 2822 001. Jazakumullah khairan. Jangan lupa besok Kamis malam Jumat jam 8:30 malam semanggi bersolawat di Majlis Ar-Raudhah. Tolong infokan kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.